Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Andro Wibowo, saya dari Ilmu Komputer 6. Di sini saya akan memberikan hasil kesimpulan dari hasil pengamatan saya terkait pengoperasian mikroprosesor Arduino Uno R3 terhadap output LED dan juga input digital dan juga input analog. Baiklah, yang pertama, di sini kita punya beberapa komponen yang dimana komponen-komponen ini bakalan mengoperasikan suatu proses yang mana nanti bakalan LED-nya hidup mati. Nah, jika kita lihat kode di Arduino Uno-nya, bisa kita lihat bahwa di sini awal-awal kita deklarasikan suatu variabel. Ada dua variabel, yaitu pin sebagai pin LED-nya, lalu di sini ada wait sebagai delay dari si lampunya bakalan hidup dan mati nanti. Yang mana dalam hal ini kita inisialisasikan dengan nilai 1000 atau 1000 milisecond atau 1 second atau 1 detik. Nah, lalu di sini ada function setup dengan tipe data void, artinya nilainya tidak dikembalikan atau tidak di return. Lalu di bawahnya ada function loop dengan tipe data yang sama, yaitu void, yang dimana function setup itu bakalan dijalankan sekali selama simulasi dijalankan, berbeda dengan si function loop yang mana bakalan dijalankan terus-menerus selama simulasi dijalankan. Nah, di bagian function setup kita buat pin mode si pin LED sebagai output atau nilai keluaran. Nah, lalu di bagian function loop kita hidupkan LED dengan menulis digital write atau menulis nilai digital si pin LED tadi menjadi nilainya 1 atau high atau hidup. Lalu kita berikan delay selama 1 detik, lalu kita matikan kembali dan kita delay lagi gitu. Sehingga nanti programnya bakalan berjalan seperti ini. Hidup, mati dengan kurun waktu 1 detik sekali. Nah, selanjutnya kita punya yang kedua, sama blink LED 2, namun di sini komponennya memiliki 3 lampu LED, yaitu masing-masing LED merah, LED hijau, dan juga LED biru. Nah, komponen-komponen ini diharapkan dapat mengoperasikan masing-masingnya bakalan menyala secara bergantian. Setelah menyala secara bergantian, ketiganya bakalan mati, lalu hidup, lalu mati lagi. Nah, kalau kita lihat di programnya, di Arduino Uno-nya, sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada 4. Ada si pin red, green, dan blue. Lalu di sini di bagian function setup kita buat pin mode-nya masing-masing untuk red, green, blue sebagai output. Lalu di sini kita tulis nilainya, si merah bakalan hidup, lalu si green-nya bakalan hidup, dan si blue-nya bakalan hidup. Lalu setelah itu tiga-tiganya mati, tiga-tiganya hidup, dan tiga-tiganya mati lagi, yang mana masing-masingnya dipisah dengan delay selama 500 milisecond atau setengah detik. Nah, namun di bagian semuanya hidup, ketiga-tiganya hidup, si 500 tadi bakalan dibagi 5, sehingga si lampu ketiga-tiganya bakalan hidup hanya dalam kurun waktu 1/10 detik atau 0,1 detik. Sehingga programnya bakalan seperti ini. Hidup selama setengah detik, lalu mati, lalu hidup ketiga-tiganya dalam kurun waktu 1/10 detik, lalu mati kembali. Nah, selanjutnya di sini kita punya digital input, yang mana dalam hal ini kita gunakan push button sebagai penghasil digital inputnya. Kalau misalnya kita lihat di bagian kode Arduino Uno-nya, kita deklarasikan variabelnya, yang mana nama variabelnya kita gunakan push value. Lalu di sini pin untuk push button-nya, lalu di sini pin untuk si LED-nya. Nah, di bagian function setup di sini kita buat pin mode si push button-nya dengan nilai input pull up, karena sesuai daripada namanya, yaitu push button, yang artinya si tombol ini bakalan kita operasikan dengan kita tekan, lalu kita lepas untuk mendapatkan nilai digitalnya. Nah,
Di bagian function loop kita ambil nilai si push button-nya, yang mana kita taruh nilainya di variable push value, sehingga di bawahnya kita buat control flow atau selection dengan argumen jika si push value yang bernilai 0, maka si tombolnya maka si LED-nya bakalan menyala, karena si push button ini memiliki karakteristik bahwa jika dia ditekan maka nilainya bakalan 0. Sedangkan kalau misalnya tidak ditekan, maka nilainya bakalan 1. Sehingga artinya bahwa jika tombolnya ditekan, maka lampunya bakalan hidup. Jika tidak, maka lampu bakalan mati. Seperti ini. Di sini kita nggak kita tekan, tapi lampunya dia mati. Setelah kita tekan, barulah lampunya bakalan hidup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian sama digital input. Digital input kedua, kalau tadi pakai push button, sekarang kita menggunakan yang namanya slide switch. Sama seperti sebelumnya, hanya saja kita ubah nama variabelnya. Di sini kita menggunakan SS value atau singkatan dari slide switch value. Lalu di sini di bagian function setupnya kita tidak gunakan pull up, tapi hanya menggunakan input saja. Lalu di sini sama, kita ambil nilainya, ambil nilai digitalnya, lalu kita taruh di variable slide switch value. Lalu kita selection dengan nilai 1, artinya jika dia slide switchnya bernilai on atau 1, maka lampunya bakalan menyala. Jika tidak, maka lampunya bakalan mati. Mari kita simulasikan. Dia di sebelah kiri, artinya off, maka lampu bakalan mati. Kalau kita buat ke sebelah kanan, dia lampunya bakalan menyala. Baik. Selanjutnya, kalau tadi dia digital input, nah selanjutnya kita masuk ke bagian analog input, yang dimana kalau digital input dia hanya menghasilkan nilai dua nilai saja, yaitu 1 atau 0, yaitu hidup atau mati gitu. Sedangkan kalau analog input dia mampu untuk menghasilkan nilai dengan rentang nilai dengan memiliki rentang nilai hasil daripada inputnya. Di sini kita menggunakan salah satu daripada resistor variabel, yaitu kita menggunakan potensiometer. Di sini dia memiliki 3 kaki, yaitu kaki kiri atau terminal 1 kita hubungkan ke ground, kaki kanan kita hubungkan ke power, dalam hal ini kita gunakan yang 5 volt, dan yang kaki yang tengah kita hubungkan ke analog input, kita gunakan yang analog input 0. Nah, kalau kita lihat, lalu juga kita menggunakan di sini piezo sebagai nilai keluarannya, yang dimana piezo ini bakal menghasilkan suara berdasarkan dari frekuensi yang dihasilkan. Kalau kita lihat di bagian codingannya, kita deklarasikan dulu si beberapa komponennya, yang dimana potensiometer kita deklarasikan dengan tipe data unsigned integer, artinya bahwa nilai negatif dari si potensiometer bakalan dikorbankan ke dalam nilai positifnya, sehingga si potensiometer ini memiliki nilai positif yang jauh lebih banyak, 2 kali lebih banyak seperti itu. Lalu di bagian function setup kita deklarasikan masing-masing si potensiometer dan juga si piezonya input dan juga output. Lalu di bagian looping, di bagian function loop kita ambil nilai si potensiometer, lalu kita taruh di variable potensiometer value, lalu nilainya bakal kita letakkan di argumen si piezonya sebagai nilai frekuensinya, sehingga nanti programnya bakalan seperti ini. Dia bakalan mengubah suaranya berdasarkan daripada frekuensi resistensi si potensiometernya. Semakin tinggi, maka semakin tinggi pula frekuensi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya analog input yang kedua, kita menggunakan yang namanya fotoresistor. Nah, fotoresistor ini menggunakan cahaya sebagai nilai inputnya, atau bisa juga kita katakan fotoresistor ini sebagai sensor cahaya. Nah, tidak seperti si
sebelumnya, potensiometer. Kalau tadi dia mempunyai 3 kaki, di sini fotoresistor hanya memiliki 2 kaki. Di mana terminal satunya kita hubungkan ke ground dan juga ke analog input. Sedangkan untuk terminal 2-nya kita hubungkan dengan power, yaitu kita gunakan yang 5 volt. Di sini si fotoresistor membutuhkan juga resistor, sehingga nanti nilainya nggak bakalan terlalu besar seperti itu. Kemudian outputnya kita gunakan kembali si LED-nya, LED warna merah. Kalau kita lihat kodenya, di sini kita lihat bahwa pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya seperti sebelumnya, lalu pinboardnya kita buat si fotoresistornya sebagai input dan juga LED-nya sebagai output. Lalu di bagian function loop kita ambil nilai daripada si fotoresistor, lalu kita letakkan di variabel fotoresistor value untuk dijadikan sebagai argumen selection di bawahnya, yaitu jika nilai daripada fotoresistor value-nya lebih besar daripada 530, maka si lampunya bakalan mati. Nah, nilai ini dapat dari mana? Fotoresistor ini juga dipengaruhi oleh resistor tadi, sehingga jika si resistornya semakin tinggi nilai resistansinya atau hambatannya, maka si fotoresistor ini juga nilainya bakalan jauh lebih rendah gitu. Untuk mendapatkan nilainya, teman-teman bisa menggunakan serial monitor, yang mana saya sudah cek dan saya dapati bahwa nilai 530 ini sebagai nilai tengahnya untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai analognya. Seperti ini jadinya dia. Jika kita jalankan, maka saat ruangan ini, misalnya kita bayangkan ini adalah ruangan, jika dia memiliki cahaya yang minim atau rendah, maka si LED bakalan menyala. Namun jika di ruangan ini memiliki cahaya yang lumayan tinggi, maka si LED bakalan mati. Jadi dia bakal menyesuaikan daripada intensitas cahaya yang ada pada ruangan tersebut, sehingga si fotoresistor bakalan menerima cahaya dan memberikan nilai inputnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.